harus pro kelas pekerja, pro poor. Dia harus juga peduli pada kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, tapi secara bersamaan Gini rasio mengukur pendapatan tertinggi dan terendah itu juga berarti gagal pertumbuhan ekonomi itu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh kalangan menengah atas. Kalangan kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota, dan kelas pekerja lainnya, rakyat jelata tidak menikmati pertumbuhan ekonomi. Hanya BLT, bansos, itu pun dikorupsi. Kami akan memperjuangkan jaminan sosial, kuncinya presiden. Pak, ini kan ada beberapa nama calon presiden yang saat ini. Apakah Partai Buruh akan mendukung salah satunya atau mendukung dari Partai Buruh sendiri, Pak? Apa menentukan sosok capres pilihan? Kalau mengikuti aturan undang-undang sekarang, tentu Partai Buruh tidak bisa menjadi pengusung. Kalau Partai Buruh nanti Allah izinkan, Tuhan izinkan masuk parlemen, maka kami kemungkinan mendukung. Kalau mengikuti undang-undang sekarang, 20% presidensial threshold. Tetapi Partai Buruh dalam Rakernas bersungguh-sungguh akan menggugat kembali presidensial threshold dengan pengerahan massa yang besar-besaran. Karena udah istilahnya tanda petik tos-tosan. Kenapa kita selalu memilih yang disodorkan orangnya itu saja, walaupun mungkin bukannya yang berbeda. Kenapa tidak ada calon alternatif, tokoh-tokoh yang lebih merakyat, yang didukung oleh kalangan grassroots? Kan harus diberi kesempatan. Timor Leste, calon perdana menterinya 16 orang, jumlah penduduknya tidak lebih mungkin dari 40 juta. Indonesia pemilihnya 140 juta lebih. Mungkin nanti akan meningkat karena incumbent sudah selesai Pak Presiden Jokowi. Dengan hormat kami berterima kasih atas kerja beliau sebagai presiden. Maka masa kita disodorkan hanya 3. Bagi Partai Buruh serius, maka presiden alternatif akan didiskusikan di Rakernas Partai Buruh dengan harus logis. Terlebih dahulu melakukan presidensial threshold digugat di judicial. Ada 2 yang akan dibahas dalam Rakernas. Andaikan tetap presidensial threshold 20%, itu alternatif 1. Alternatif 2 tetap kita gugat ya, akan muncul nanti calon alternatif. Siapa yang menduga nggak ada yang tahu. Turbulensi politik akan jalan terus. Anda lihat 8 partai politik dengan PDIP 1, turbulensi politiknya sistem proporsional aja debat. Saya yakin tentang capres dan cawapres, turbulensi politik akan makin keras. Karena partai-partai yang selama ini tidak pernah diajak hanya sebagai alas kakinya aja, itu akan bergerak. Gerindra, kalau benar PKB pindah kepada Nasdem, hanya Gerindra sendiri, tentu Gerindra tidak bisa mencalonkan. Bisa saja tiba-tiba, ini sekali lagi pemikiran saya, bisa saja tiba-tiba Gerindra setuju dengan presidensial threshold 20% di wilayah. Oleh karena itu terhadap nama-nama yang muncul sekarang, Partai Buruh akan mempersoalkan pertama mekanisme ini. Mekanisme internal partai itu konvensi calon presiden, dan yang kedua nama yang muncul dari daerah-daerah serap aspirasinya apa. Inilah yang kita diskusikan. Oleh karena itu kami belum bisa menyatakan siapa nama-nama itu, karena kami harus melalui mekanismenya. Yang kedua orangnya, yang ketiga kita harus ambil calon presiden alternatif. Banyak tokoh-tokoh baik yang tidak bisa untuk Timor Leste 16 calon perdana menteri. Macron yang sekarang jadi presiden Prancis, itu dia adalah partai kecil, sempalan dari sosialis, partai sosialis yang besar. Macron karena undang-undangnya tidak ada parliamentary threshold, tidak ada presiden threshold, Macron menang di pemilu. Partainya kecil. Setelah pemilihan presiden, pemilihan legislatif, jadi partai berkuasa menang. Boleh jadi di Indonesia akan seperti itu. Oligarki partai politik harus didobrak. Demikian.
Partai buruh itu di seluruh dunia ada. Seluruh dunia 3 aliran. Satu partai liberal. Misal di Inggris konservatif, di Amerika republik, ya. Di Australia konservatif, di Amerika Latin sayap kanan. Di Bolsonaro itu sayap kanan. Aliran kedua agama. Siapa bilang di luar negeri nggak ada partai aliran agama? CDU, Angela Merkel di Jerman itu partai agama, Christian Democratic Union, gabungan CSU, Christian Socialist Union, dia partai agama. Di Inggris ada partai agama. Apa itu? Kelompok peminum teh di Republikan itu orang-orang agama, orang-orang kaya dalam agama gereja-gereja tertentu. Nah, baru aliran ketiga ini yang nggak ada di Indonesia. Partai nasionalis ada, partai agama ada. Satu yang nggak ada, partai buruh. Di Inggris ada partai buruh. Di Amerika ada partai Demokrat didukung oleh AFL-CIO, Konfederasi Serikat Buruh Jerman. Amerika. Di Jerman ada SPD, kalau di Eropa namanya SPD, Sosial Demokrat. Di Australia ada partai buruh. Di negara Commonwealth termasuk Selandia ada partai buruh. Anwar Ibrahim itu didukung oleh Serikat Buruh, Partai Pakatan Harapan. Serikat Buruh itu pendukung utama Anwar Ibrahim. Di Jepang yang kita anggap apolitik, Serikat Buruh tidak. Rengo, Serikat Buruh terbesar Jepang, itu pendukung partai DPJ, Democratic Party of Japan. Saya kebetulan orang internasional ya, I juga body. Karena ILO sudah keliling dunia, jadi pembicara. Hanya di Indonesia, partai buruh tidak ada. Selalu ditasbihkan partai komunis. Partai buruh bukan partai komunis. Partai buruh adalah partai beradil, berideologi berasas Pancasila, bertitik tumpu kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tapi kami tuangkan dalam welfare state, negara sejahtera, 3 prinsip: kesetaraan kesempatan, kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami; redistribusi kekayaan yang adil dan merata, jaminan sosial, dan pro subsidi, anti impor beras, anti impor garam. Apa ini impor? Dan yang ketiga, tanggung jawab publik. Kalau kita bekerja, bayar pajak, kita semua kan bayar pajak. Kalau kita nganggur, negara bayar kita, enak aja. Itu partai buruh itu berjuang kayak di negara lain. Oleh karena itu sikap partai buruh jelas. Karena partai buruh harus hadir di Indonesia menjadi penyeimbang di parlemen. Bisa jadi ada sebagian daerah mendukung dari 38 provinsi. Bisa jadi sebagian akan mengusulkan ya, bisa jadi ada mendukung salah satunya, atau setiap provinsi berbeda-beda, bisa jadi alternatif. Tapi kalau calon alternatif pasti, saya bilang pasti. Tapi kita akan dahului dengan GR presidensial threshold 20%. Artinya kalau untuk besok masih mungkin untuk mendukung capres dari hasil partai lain. Tentang capres kader partai lain kan yang berkembang dari 3 nama. Kemungkinan itu ada, tetapi pasti akan diiringi dengan calon alternatif. Inilah yang akan partai buruh perjuangkan. Dan kami akan turunkan masa besar-besaran untuk memperjuangkan presidensial threshold. Ini tentang negara. Ini kesempatan akhir kita berjuang secara konstitusional. Bukan hanya main otot-ototan dan kuat-kuatan. Termasuk sistem proporsional. Itu atau demikian. Bu, untuk suara sendiri tadi kan mayoritas didapatkan dari Jawa Barat seperti itu. Dan dari survei LSM kemarin dibahas juga bahwa akan dengar suasana dari sana. Di LSM Jabar pemenang paling tinggi sekarang Prabowo, ada inline kah dari sana untuk itu? Tidak ada. Partai buruh mengandalkan basis massa. Ada 10 juta buruh formal di Jawa Barat. Kalau dengan anak istrinya berarti ada 1,4 kali 10, 14 juta tambah 10, 24 juta. Itu kekuatan. Itu yang saya bilang mengapa lumbung suara partai itu. Oleh karena itu kami menargetkan minimal 7 kursi Jawa Barat, maksimal 9 kursi. Suara-suara di partai lain, Anda bisa lihat waktu kami mendukung Prabowo atau sebagian mendukung Pak Jokowi, kan suara partainya, maaf ya, saya sebut satu. Gerindra ketika didukung oleh Pak Prabowo sebagai presiden, waktu itu salah satu, naik ke 4 kursi. 4 kursi itu kita rebut kembali. Hal itu suara buruh. Nah itu contoh. Begitu pula mungkin suara partai PKS, Nasdem, PDIP sendiri, kita go back home.
Jadi kami yakin benar dengan izin Tuhan, kami akan lolos di 20 kursi. Bahkan kami optimis 30 kursi dan 10 kabupaten kota, bupati atau wali kotanya atau wakilnya akan kami yakin. Setidak-tidaknya kami yakin satu wali kota Bekasi buruh, bupati kabupaten Bekasi buruh, wakil wali kota Depok buruh, kemudian Karawang wakil bupati buruh, 2 gubernur kami targetkan, satu diantaranya Papua Tengah. Demikian. Untuk pileg, apanya? Lolos parlemen kan harus 4% suara sah nasional. Target kami di Jawa Barat 3 juta suara. Atau kalau dikonversi 7 kursi sampai 9 kursi DPR RI. Otomatis kan DPRD kabupaten dan DPRD provinsi akan dapat otomatis. Wakil ketua DPRD di beberapa provinsi kami ambil, terutama di 5 provinsi. Nah, bagaimana strateginya? Strateginya adalah propaganda, konsolidasi, dan salah satunya Partai Buruh dengan kemenangan Obon Tabroni itu kuncinya tidak. Propaganda itu adalah atribut setiap rumah buruh. Buruh kan jutaan, pasang bendera partai, pasang stempel dan banner partai, stiker dan banner partai. Konsolidasi pulang kerja itu biasa. Buruh itu biasa. Petani nanti dari pematang ke pematang kita akan lakukan. Dan salah satu yang paling kuat, karena kami nggak punya uang, kami akan melakukan politik uang. Salah satu ketok pintu rumah buruh, sehingga segmented daripada konstituen partai buruh itu yang digarap. Gede loh, 50,6 juta kata BPS adalah buruh formal. Kalau kita pakai indeksnya Jam Sostek 1,4, istri dan anaknya 70 juta. Kita mau temuin dulu. Yang anggota aja yang 10 juta. Kita ambil di 6 juta atau 20 juta. Demikian. Sangat yakin dengan isi. Karena ini jalan keluarnya. Terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih telah hadir. Besok kalau bisa hadir lagi. Terima kasih. Silakan coffee break kawan-kawan. Silakan.